Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, pasti kita pernah ataupun pasti kita melihat kebanyakan orang ingin diberi daripada memberi, ingin diperhatikan daripada memperhatikan. Kebanyakan orang selalu memiliki sifat yang egois, mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti ingin memiliki rasa yang untuk dimengerti, selalu ingin untuk dipahami, selalu ingin orang lebih memahami perasaan kita, bukan kita sebaliknya memahami perasaan dia. Atau sebaliknya, kita juga harus saling memahami satu sama yang lain. Kita harus lebih perhatian sama orang lain, tidak harus orang lain perhatian kepada kita terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita ingin diperhatikan, sudah seharusnya kita juga memperhatikan orang tersebut. Kita harus lebih aware kepada orang itu, peduli. Jangan kita memiliki rasa yang egois, karena di dunia ini kita itu makhluk sosial. Ketika kita mementingkan diri sendiri, percayalah Bapak Ibu, masyarakat tidak akan ada suka untuk kita, karena kita juga manusia yang benar-benar membutuhkan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sama halnya yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan juga lebih dulu melayani, lebih dulu memperhatikan kita. Dia tidak mementingkan kepentingan dia, dia lebih mementingkan kepentingan kita. Dia lebih dulu melayani kita dengan sungguh-sungguh. Dia lebih dulu memperhatikan kita, anak-anaknya yang penuh dengan dosa. Tuhan datang ke dunia ini menjadi pelayan. Itulah kata kasarnya. Dia menjadi pelayan, ibarat kata dia orang yang benar-benar tidak bisa untuk dilayani, melainkan dia melayani orang-orang di sekitarnya. Di sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga harus demikian. Kita hidup di dunia ini bukan berarti untuk menjadi orang yang dilayani, melainkan kita melayani, karena hidup kita ini adalah hidup yang benar-benar saling berkesinambungan, saling memiliki hati sama lain, saling membutuhkan orang lain. Dengan landasan kita harus ada saling tolong-menolong, meningkatkan cinta tali kasih yang benar-benar ada di dalam diri kita. Maka dari itu harus kita lakukan, dan kita harus perbuat nasihat ini yang sudah disampaikan oleh Tuhan terlebih dahulu, ataupun melalui surat Rasul Paulus ini, supaya kita rajin, semangat untuk melakukan pelayanan dan lebih melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus menjalankan perintah ataupun kita harus melakukan pekerjaan Tuhan itu Bapak Ibu untuk di dunia ini. Maka dari itu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit, mari kita beranjak untuk semangat dalam melayani sesama kita, melayani di sekeliling kita, baik itu di pekerjaan, di ranah mahasiswa dan mahasiswi, dan maupun keluarga, sanak saudara juga. Kita harus lebih melayani, kita harus bangkit, dan di dalam melayani Tuhan, kita harus setia, kita harus berpegang teguh. Jangan kita takut dalam melayani. Jangan kita takut ketika ada orang yang tidak suka dalam pelayanan kita. Jangan kita goyah ketika kita melaksanakan pekerjaan Tuhan ini. Kita harus lebih semangat dalam melayani ataupun melaksanakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sebagai ayat yang mendukung Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini, marilah kita membacakan 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia.
Artinya di sana Bapak Ibu, setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak akan berbuah dengan sia-sia. Itu akan berbuah dengan manis. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap pekerjaan yang kita landaskan atas nama Tuhan, percayalah, semua itu akan berhasil. Kita akan memiliki ataupun kita akan mendapatkan buah yang manis itu. Tuhan selalu melihat setiap apa yang kita lakukan. Tuhan selalu melihat tindakan kita. Tuhan tidak akan pernah tidur ketika kita melakukan ataupun kita akan melayani orang-orang yang berada di sekitar kita. Dia selalu memperhatikan kita. Tuhan tidak akan pernah memandang sebelah mata ketika kita melakukan pelayanan itu, Bapak Ibu. Jadi marilah kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang sudah dianjurkan kepada kita. Bapak Ibu, saat Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk melakukan pelayanan, Tuhan itu sudah memiliki komitmen di dalam melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak sekedar menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia tidak serta-merta untuk melaksanakan itu, Bapak Ibu. Dan tetapi kita didasari oleh visi yang telah diterima, yang kita terima. Jika kita melihat Matius 20 ayat 28 yang mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah jelas dikatakan di sana Bapak Ibu bahwa Yesus sedang melakukan ataupun sedang mengerjakan visi yang sebagaimana yang kita rayakan di minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita jangan mau tergoyahkan iman kita walaupun kita mengalami resiko, banyak masalah, pertentangan yang ada dalam sekitar kita, rintangan ataupun badai besar di hadapan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah kaki kita. Kita harus bisa menghadapi setiap persoalan itu. Sebesar apapun permasalahan kita, kita harus bisa menghadapi. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita larut dalam masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin memberitakan kita ataupun ingin memberikan kita nasihat supaya setiap orang yang percaya, supaya kita yang percaya mampu meladani sikap dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah taat dan teguh. Ini merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Kita harus taat dan kita harus setia kepada semua perintah-perintah yang telah diutarakan di dalam 10 perintah Tuhan itu, Bapak Ibu. Kita harus bisa taat dalam menjalannya itu. Dan Tuhan setia sampai dia menghembuskan napas terakhirnya di kayu salib. Dimana yang terkasih dalam Yesus Kristus, mau bagaimanapun keadaan kita, mau bagaimanapun situasi kita yang kita rasakan, kita harus teguh. Jangan mudah diganggu, jangan mudah digoyahkan oleh hal apapun. Marilah kita memperkokoh iman kita. Marilah kita memperkokoh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita melihat satu persatu kata yang di sana di dalam Alkitab ini, terdapat kata teguh yang berarti setia. Jika kita setia, itu merupakan kata yang mudah kita dengar, tetapi sulit kita jalankan. Setia itu berarti kita harus menjaga salah satu orang yang benar-benar kita sayangi. Setia itu mahal harganya, Bapak Ibu. Jadi setiap kita sudah setia, kita harus bisa menjaga kepercayaan orang itu. Kita harus bisa berkomitmen. Karena pekerjaan Tuhan ini sangat berat, sangat sukar ketika kita menjalaninya tidak setia dan tidak dengan rasa percaya. Iman kita tidak teguh dalam menjalani ini, itu akan susah, Bapak Ibu. Tuhan akan memampukan kita jika kita menjalaninya dan percaya. Tuhan sudah berjanji dengan kita untuk memberikan kita kekuatan. Dan sama halnya yang akan dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Pasti kita akan gagal ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu.
Di masa yang saat ini, yang kita rasakan pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa memperkokoh iman kita, memperkokoh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus bisa melewati segala badai yang terjadi saat ini. Orang Kristen di masa saat ini adalah memiliki krisis rohani, yang dimana iman dia sudah mulai goyah. Tidak ada lagi semangat dalam melayani, tidak ada lagi semangat untuk melakukan pelayanan terhadap orang-orang di sekitarnya. Seperti di dalam peribadahan yang jumlah di dalam gereja itu semakin berkurang. Jumlah orang yang berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu semakin berkurang, Bapak Ibu. Karena itu kita harus bisa meneladani sikap dan contoh ketaatan daripada Tuhan. Mau bagaimanapun situasi terjadi, dia bisa taat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus bisa merefleksikan diri kita. Kita harus bisa mengkoreksi diri kita bagaimana kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita harus memiliki rasa taat. Kita harus memiliki rasa yang teguh, setia untuk melakukan pelayanan itu. Dan saat kita yakin, saat kita teguh untuk melayani itu, dia akan memberikan kita kepercayaan dalam menjalani ataupun melewati segala situasi, ataupun kita harus bisa mengatasi perkara-perkara yang besar. Dia mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang besar, meskipun kita harus mendahulunya dengan melalui perkara yang kecil. Tuhan memberkati. Amin.